Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quranku Surgaku Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah menimpakan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua masih diberikan kesehatan selalu. Tak lupa salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan alam kita Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali lagi bersama saya Dimas dalam konten bukan kisah sahabat, tapi kali ini ya mungkin udah sekitar 1 bulan gak take video lagi tentang kisah sahabat karena emang Quranku Surgaku Indonesia lagi garap project baru. Jadi nanti ditunggu aja videonya seperti apa, oke? Nah, kali ini saya tidak akan ngebahas tentang kisah sahabat lagi, tapi akan coba beralih memberikan kisah-kisah inspiratif yang biasanya disampaikan oleh Bang Iqyusan. Oke, inilah kisah inspiratif pada video kali ini. Oke guys, kali ini kita akan membahas kisah inspiratif yang berjudul Antara Bakti dan Keibuan. Kisah ini dimulai di sebuah apartemen, di sebuah kota kecil. Di situ ada apartemen yang tinggi banget dan di bawahnya itu ada gudang-gudang. Dalam apartemen tersebut tinggallah sebuah keluarga kecil yang mana isinya ada seorang wanita, yang mana wanita ini adalah seorang ibu ya, punya 3 anak. Nah, anak ini 2 perempuan ya masih kecil lah ya, 12 tahunan, 7-12 tahunan, dan yang satu lagi masih bayi. Kemudian tinggal juga ibunya bersama mereka di sana, nenek dari anak-anak tersebut atau ibu dari wanita tersebut. Sedangkan ayahnya atau suami dari wanita ini sedang bekerja di luar kota. Pada suatu malam mereka sedang tertidur lelap. Suatu ketika, di tengah malam, wanita ini terbangun karena mendengar suara keributan. Ketika dicek, ternyata ruangan paling bawah di apartemen tersebut atau gudang ini terbakar. Akhirnya, wanita ini panik harus bagaimana karena di bawah itu udah kebakaran posisinya. Dan terdengarlah suara dari tim penyelamat di luar kepada semua penghuni apartemen untuk mengevakuasi diri ke lantai teratas. Artinya mereka semua harus pergi ke lantai paling atas karena lantai paling bawah itu udah terbakar, udah nggak bisa dilewatin. Akhirnya tim penyelamat itu mau menyelamatkan semua penghuni apartemen dari lantai paling atas. Akhirnya wanita tersebut ikut perintah dari tim penyelamat dan menyuruh kedua putrinya lari duluan pergi ke lantai paling atas untuk menyelamatkan diri. Kemudian di tengah situasi yang sangat genting, setelah 2 putrinya ini lari duluan menyelamatkan diri, ibunya si wanita ini dihadapkan dengan posisi yang sangat sulit karena melihat bayinya yang tidak bisa ngapa-ngapain karena masih kecil, masih bayi, dan juga ibunya yang memang sudah rentan usianya dan hanya bisa tidur. Akhirnya di tengah dilema itu, si ibu ini, wanita ini memutuskan untuk menyelamatkan ibunya dulu dibanding anaknya sebagai bentuk budi bakti terhadap orang tuanya yang sudah mengasuhnya sejak kecil, dengan harapan tragedi ini, api ini bisa berkompromi dengan dia sehingga dia bisa balik lagi untuk menyelamatkan bayi kecilnya ini. Akhirnya dengan tegar wanita ini menggendong ibunya, kemudian berlari menuju lantai paling atas untuk menyelamatkan ibunya. Ya sambil berharap, sambil gendong, mudah-mudahan Allah ngasih jalan, mudah-mudahan api ini nggak segera membakar ruangan apartemen tempat dia tinggal. Tapi tidak berselang lama setelah wanita ini berangkat, si api ini sudah mulai melahap setiap ruangan sampai akhirnya masuk ke apartemen tempat mereka tinggal. Sedangkan di sana posisinya masih ada bayi yang belum diselamatkan. Wah, ini kalau saya jadi ibunya juga bingung juga sebenarnya harus bagaimana. Akhirnya karena udah setengah jalan, wanita ini kemudian menggendong ibunya sampai ke atap untuk dievakuasi. Melihat kondisi yang sudah kacau, api pun ternyata sudah melahap semua isi bangunan, begitu juga ruangan yang menjadi tempat tinggal mereka. Nah, wanita ini kemudian menangis, seraya sedih, hatinya hancur karena tidak bisa kemudian menyelamatkan bayi yang dia cintai.
melihat isi bangunan yang sudah hangus, sudah api pun sudah bisa dipadamkan ya. Kemudian terbitlah fajar pagi hari. Wanita ini masih sangat sedih karena menganggap dirinya tidak berguna karena nggak bisa nyelamatin anak yang paling dia cintai. Sampai akhirnya semua penghuni apartemen itu seraya bergembira karena mereka bisa menyelamatkan diri dan juga keluarga-keluarga mereka terselamatkan semua. Tapi wanita ini masih sangat sedih karena nggak bisa nyelamatin anak yang paling dia cintainya ini. Dengan sudah lemas, sedih, akhirnya mungkin ini adalah pertolongan Allah yang nggak disangka-sangka. Seorang tim penyelamat berteriak bahwa masih ada korban yang selamat, dan ternyata korban yang selamat ini adalah bayi dari wanita tersebut. Masya Allah, pertolongan Allah inilah yang kemudian tidak disangka-sangka. Wanita ini kemudian lari melihat bayi tersebut, dan ternyata bayi tersebut tersenyum gembira kepadanya seakan tidak terjadi apa-apa. Melihat situasi mengharu tersebut, semua orang yang ada di situ kemudian terharu, dan ia terharu menangislah sedih melihat kondisi kejadian tersebut. Akhirnya salah seorang dari tetangganya, penghuni apartemen itu bilang bahwa sesungguhnya itu adalah balasan bagi orang yang berbakti kepada orang tuanya. Masya Allah. Jadi poinnya adalah teman-teman, kita harus sangat berbakti kepada orang tua kita bagaimanapun caranya. Ada situasi apapun, sesulit apapun, kita harus tetap ingat kepada orang tuanya karena ridho Allah adalah ridho orang tua. Akhirnya wanita tersebut kemudian memeluk bayinya, kemudian bahagia bersama neneknya, orang tuanya, dan juga anak-anaknya bisa berkumpul kembali. Alhamdulillah, meskipun ya dalam kondisi terbakar rumahnya, apartemennya, tapi keluarganya ternyata masih Allah berikan pertolongan. Masya Allah, alhamdulillah. Begitulah teman-teman kisah singkat, kisah inspiratif kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat memetik banyak pelajaran dari kisah yang singkat ini. Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua kita, orang tua yang telah mengurus kita sejak kecil hingga dewasa, dan kita punya kewajiban untuk terus membahagiakan mereka. Teman-teman jangan lupa di subscribe channel kita, like dan komen, juga share ke teman-teman yang lainnya supaya kita bisa tetap terus semangat memproduksi konten-konten yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya Dimas Kukuh Prasetyo, sampai berjumpa di kisah inspiratif berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.